The Boys season keempat, ini series yang rilis di tahun 2024, dan menurut gue ini salah satu series yang terhitung konsisten ya, dari season pertama sampai ke sekarang. Dan kalau ngomongin dari sisi ceritanya, masih ngelanjutin antara konflik subs dengan manusia, cuma di musim ini tuh lebih memanas bagaimana dua kubu antara timnya The Boys dengan tim Seven itu terlihat lebih kacau dan lebih politikal juga. Kurang lebih seperti itu kalau ngomongin dari sisi cerita di musim ini. Dan gue juga ngerasa kalau di season 4 ya, itu semua karakter lebih emosional. Masalah yang mereka alami juga terhitung berat. Contohnya tuh kayak Homelander dengan sisi umur yang semakin bertambah. Dia juga punya masalah psikologis juga, di mana di season ini tuh dia nggak bisa sembarangan ngebunuh orang untuk ngedapetin apa yang dia mau, terutama dari sisi politiknya. Terus ada Huey juga dengan masalahnya, ada Starlight juga lebih rumit di sini, di mana tuh dia dapat serangan dari sisi psikologis. Jadi bisa dibilang ya benar-benar chaos gitu antara masalah pribadi dengan masalah kelompok itu semuanya bergabung jadi satu. Tapi hal ini tuh yang menurut gue ngebuat series ini tuh jadi semakin seru ya. Bagaimana masing-masing karakter tuh mencoba untuk mengatasi masalah mereka masing-masing gitu. Jadinya bisa dibilang ya emang berantakan banget. Sedangkan dari sisi masalah yang ada di sini tuh menurut gue awalnya tuh datang dari karakternya Sister Sage, di mana ini adalah karakter baru dengan kemampuannya yaitu super pinter. Dia tuh bisa dibilang yang ngatur strategi ya, sampai ke ngebangun opini publik agar bisa ngejatuhin si kubu satunya. Ya bisa dibilang tuh dia yang ngatur semuanya ya, bahkan sampai ke Homelander itu sendiri gitu. Dan ini tuh yang sempet ngebuat Homelander jadi punya beberapa waktu luang, khususnya tuh di bagian awal-awal season 4 ya, untuk ngurusin berbagai macam hal personal dia gitu. Mulai dari midlife crisis sampai ke dendam masa lalu, terus dia juga kita di sini tuh lebih ngelihat relasi dia dengan si Ryan ya, yang menurut gue lebih banyak screen time-nya di season ini. Terus ada Joe Kessler juga di sini, dan begitu gue tahu perannya dia jadi apa, itu gue lumayan kaget sih, walaupun ya lumayan masuk akal juga ya. Cuma ya terhitung nggak terlalu original lagi, tapi masih oke lah dari sisi apa yang gue lihat gitu. Tapi semua ini tuh dibawain dengan ciri khasnya The Boys gitu. Jadi kalau kalian nonton atau suka dengan season sebelumnya, kemungkinan akan suka sih dengan musim ini gitu. Walaupun kemarin tuh gue ngeliat kalau ada yang mulai bilang kalau season ini tuh agak kurang gitu. Tapi buat gue, sekurang-kurangnya musim ini terhitung tetap oke karena emang dari sisi identitas ya kalau ngomongin The Boys tuh ya emang udah kuat banget gitu. Dan dari sisi kualitas juga emang terjaga kalau menurut gue. Sedangkan dari sisi storyline-nya, fokusnya lebih ke melegalkan suatu aturan pemerintah gitu. Cuma gua nggak mau spoiler. Itu yang menurut gue jadi battle utama ya di sini. Lebih politikal juga jadinya. Tiap kelompok tuh punya kepentingan mereka masing-masing ya, yang emang didasari gitu oleh kepentingan bersama gitu. Walaupun semuanya tahu kalau ya ini sebenarnya sih balik lagi ya untuk keuntungan individunya aja gitu. Serta usaha untuk ngebunuh Homelander itu juga masih di sini, walaupun semakin ke belakang tuh semakin kelihatan ya perpecahannya dari sisi karakter-karakter yang ada di sini gitu. Cuma ada satu hal yang gua ingat tuh dari season 4 ini ya. Ini adalah kutipannya dari Homelander yang intinya adalah untuk stand up for yourself. Ini sempat disampaikan khususnya di bagian awal season. Ini nice sih menurut gue karena pada akhirnya nih
yang bisa ngelewatin semua ya ujung-ujungnya ada di diri kita masing-masing juga gitu. Untuk karakter favorit gue di season 4 ini adalah si karakternya Sister Sage. Dimana semakin ke belakang tuh semakin jelas juga motifnya dia. Terus gue suka dengan masa lalunya ya mengenai cerita neneknya itu yang menurut gue kuat banget sih untuk ngebangun sudut pandang dia terhadap dunia ini. So, The Boys season keempat, so far gue suka, lebih kacau, lebih sulit ditebak juga, karena gue nggak baca komiknya ya. Gue rasa juga fansnya akan terus nonton sih, karena ini series yang menurut gue jatuhnya tuh antara lu suka atau lu nggak suka gitu. Agak susah untuk berada di tengah-tengah ya, kalau menurut gue. Jadi itu aja opini gue untuk season ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.